Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauji dengan NIM akhir 079 dari kelompok 15 Praktikum Penelitian Operasional 1. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan masalah program linear dengan metode Big M menggunakan dua software. Baik, langsung saja kita melihat soalnya. Oke, jadi UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di kota Serang. Nah, setiap variannya ini memiliki keuntungan tersendiri, di mana untuk keripik pisang original memperoleh keuntungan Rp400 per unit, untuk keripik pisang coklat Rp600, untuk keripik pisang keju Rp550, dan untuk keripik pisang balado Rp500, dan keripik pisang madu Rp650. Adapun persediaan sumber daya sebagai berikut. Ada pisang, tenaga kerja, kemasan, dan juga persediaan maksimumnya. Lalu terdapat syarat minimum produksi, di mana untuk varian coklat setidaknya diproduksi 10 dan juga untuk varian madu diproduksinya setidaknya ada 10. Tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Kerjakan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Oke, kita langsung saja menggunakan software yang pertama, yaitu Microsoft Excel. Oke, dari data yang telah kita peroleh dari soal tadi, kita akan ubah menjadi bentuk model matematis, di mana di sini ada 5 variabel beserta masing-masing koefisiennya. Ada juga fungsi kendala beserta fungsi batasannya, dan juga fungsi non negatif di bawah. Nah, kita akan ubah bentuk umum ini menjadi bentuk baku dengan cara menambahkan variabel. Menambahkan variabel ini kita dapat melihat pada fungsi batasan, di mana fungsi batasan kurang dari sama dengan, kita akan menambahkan variabel slack atau plus S. Sedangkan untuk fungsi batasan sama dengan, kita akan menambahkan variabel A atau artificial. Lalu untuk fungsi batasan lebih dari sama dengan, kita akan menambahkan variabel surplus min S dan juga artificial A. Nah, kita bisa langsung lihat pada bentuk baku. Di sini langsung ditambahkan nilai slack, di mana ada slack 1, slack 2, ada artificial 1, surplus, artificial, dan sebagainya. Nah, di sini fungsi batasnya berubah menjadi sama dengan semua. Begitu pula pada fungsi tujuan, kita ubah menjadi bentuk baku. Kita menambahkan variabel-variabel yang telah tadi kita tambahkan. Nah, untuk artificial sendiri di sini ada penambahan koefisien M, di mana M ini kita diasumsikan sebagai sebuah bilangan yang bernilai sangat besar. Tujuannya agar variabel artificial tersebut tidak muncul dalam hasil akhir, tetapi tetap dapat membantu proses perhitungan dalam metode simplex. Nah, karena tujuannya adalah maksimasi, kita menggunakan min M di sini. Oke, setelah bentuk umum dan bentuk bakunya diperoleh, kita akan membuat tabel seperti berikut. Ini untuk tabel simplex awal. Nah, untuk baris CC, yaitu adalah koefisien dari variabel yang telah kita peroleh tadi, yaitu 400, 600, hingga sekian, hingga min M yang ada pada bentuk baku. Untuk bawahnya sendiri ada variabelnya dari X1 sampai A3. Nah, untuk basic variabel, kita hanya dapat bisa menggunakan variabel slack dan juga artificial, karena variabel surplus itu akan menghasilkan nilai negatif. Di sini kita masukkan variabelnya beserta koefisiennya, di mana untuk slack 1 dan slack 2 0 dan artificial 1 2 3 yaitu min M. Nah, kemudian kita isi bagian dalam tabel ini dengan eh, koefisien dari fungsi kendala yang telah kita peroleh tadi. Di sini kan X1-nya 1, X2-nya 1,2, hingga X5-nya 1,5. Nah, karena di sini ada penambahan variabel slack di mana S1, berarti kita di sini di tabel S1 diberikan nilai 1 dan sisanya kita beri nilai 0 dengan solusi 100. Begitu pula untuk tabel di bawahnya, di sini ada penambahan di S2, berarti di S2 kita berikan nilai 1 dan sisanya 0. Dan koefisien tadi kita tetap masukkan. Dan juga
kita lakukan hal tersebut ke tabel-tabel yang di bawahnya juga. Nah, setelah tabel yang di sini sudah terisi dengan koefisien yang telah kita peroleh tadi, selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ, mencari ZJ. Caranya adalah mengalihkan nilai koefisien di kolom basis dengan nilai koefisien di variabel keputusan sini. Nah, karena untuk kedua ini nilainya 0, maka kita bisa abaikan kedua baris ini. Jadi kita akan fokus ke 3 baris ini di bagian artifisial. Nah, di sini nilai 1 dikali dengan min M, lalu ditambah 0 dikali min M, ditambah 0 dikali min M, sehingga diperoleh nilai ZJ-nya adalah min M. Ini kita juga lakukan untuk kolom X2, X3, hingga A3, di mana di sini ada min 2M, min M, min M, min 2M, hingga seterusnya. Beserta juga pada kolom solusi dengan cara yang sama tadi, di mana 80 dikali min M, 10 ditambah 10 kali min M, dan juga seterusnya, hingga hasilnya adalah min 100M. Nah, setelah kita peroleh nilai ZJ-nya, kita akan mencari nilai ZJ min CJ. Caranya adalah mengurangi nilai ZJ seperti ini, di min M dikurangi dengan nilai CJ 400. Jadi min M dikurang 400. Lalu kita juga lakukan pada kolom-kolom lainnya, seperti di sini X2 itu min 2M min 600, selanjutnya min M min 550, hingga mencapai pada kolom A3. Nah, karena tujuan kita adalah maksimasi, maka kita harus mencari nilai ZJ min CJ dengan negatif yang terbesar. Di sini diperoleh nilai negatif terbesarnya ada pada kolom X5, itu min 2M min 650. Nah, ini kita akan sebut sebagai kolom kunci yang diwarnai warna kuning ini. Setelah itu kita akan mencari nilai indeks. Nilai indeks ini kita peroleh dengan membagi nilai solusi dengan kolom kunci. Kita lakukan ini untuk seluruh tabel yang ada di sebelah kanan ini sampai bawah. Nah, kita kan sudah memiliki kolom kunci dan juga indeks. Selanjutnya kita menentukan baris kunci, yaitu dengan mencari nilai indeks yang terkecil kecuali nilai negatif. Sehingga di sini diperoleh nilai indeks terkecilnya ada di 10. Nah, lalu kita berikan tanda warna merah ini untuk baris kunci. Sehingga ditemui elemen kunci atau potongannya, yaitu pada X5 dan di baris A3. Itu nilainya 1 untuk elemen kunci. Nah, di sini karena belum optimal, maka kita akan melakukan operasi iterasi 1. Karena sudah diperoleh elemen kuncinya ada di X5 dan di baris A3, maka untuk di tabel berikutnya variabel A3 kita ubah dengan X5. Begitu pula dengan koefisiennya di sebelah kiri, itu menjadi 650. Nah, untuk mencari nilai pada baris X5 ini, kita menggunakan rumus nilai lama dibagi dengan elemen kunci untuk bagian baris X5. Dan kita akan lakukan ini sampai bagian solusi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel lainnya. Di sini pada baris swag 1, kita akan mengisi dengan menggunakan rumus nilai lama dikurangi kolom kunci, lalu dikali baris kunci, dan dibagi elemen kunci. Jadi setelah menggunakan rumus itu, kita akan memperoleh nilainya dan kita lakukan ini sampai ke bagian solusi. Dan juga diterapkan pada variabel-variabel lainnya ya, di S2, di A1, dan A2. Kita menggunakan rumus tersebut. Nah,
Berarti sudah terisi kembali bagian tabel ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ-nya lagi, sama dengan cara sebelumnya, yaitu mengalihkan koefisien di sini dengan koefisien variabel keputusan. Jadi kita berfokus pada yang memiliki koefisiennya, bukan yang 0. Nah, di sini 1 dikali min M ditambah 0 dikali min M ditambah 0 dikali 650. Hasil jadinya adalah min M. Begitu pula pada kolom X2, X3, seterusnya hingga mencapai kolom solusi. Kita menggunakan rumus yang sama. Nah, nilai ZJ sudah kita peroleh kembali. Dan untuk nilai CC masih tetap sama dengan yang di atas. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ min CJ dengan cara mengurangi nilai Z. Di sini adalah min M dikurangi dengan 400, sehingga di sini ada min M dikurang 400. Begitu pula di seterusnya hingga mencapai kolom A3 di sini 650M. Nah, di sini sudah kita peroleh kembali nilai ZJ min CJ-nya dan dapat kita cari nilai negatif yang terbesarnya, yaitu ada di kolom X2. Nah, kita beri tanda lagi di kolom X2, yaitu sebagai kolom kunci. Nah, kita langsung menentukan indeksnya dengan cara membagi solusi dengan kolom kunci. Seperti tadi. Ini. Setelah mendapatkan indeks, kita langsung menentukan lagi baris kunci dengan cara mencari nilai indeks yang paling kecil, yaitu ada di 10 sini. Nah, ketika sudah beri tanda, maka kita akan peroleh elemen kunci yang terdapat pada kolom X2 dan baris A2, yaitu 1. Nah, di sini nilai atau hasil masih belum optimal, maka kita akan lanjut ke iterasi 2. Nah, untuk iterasi 2, nilai CJ masih sama dan variabelnya masih sama. Karena elemen kunci ada pada kolom X2 dan di baris A2, maka di iterasi 2 untuk variabel A2 kita ganti dengan X2. Begitu pula dengan koefisien di sebelahnya menjadi 600. Nah, kita akan cari nilai pada baris X2 ini dengan cara yang sama, yaitu membagi nilai lama dengan elemen kunci. Kita lakukan itu pada baris X2 yang telah kita peroleh tadi hingga ke bagian solusi. Nah, selain itu, kita akan mencari nilai pada tabel lain pada step 1 dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu dengan nilai lama dikurangi dengan kolom kunci dikali baris kunci dibagi elemen kunci. Lalu kita lakukan ini hingga ke bagian solusi dan diterapkan pada variabel-variabel lainnya di S2, di A1, dan juga di X5. Nah, setelah itu diperoleh kan hasil lagi pada tabel ini, maka kita akan mencari nilai ZJ-nya lagi dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan koefisien pada kolom ini dengan koefisien variabel keputusan. Di sini kita mengabaikan yang baris 0. Jadi di sini 1 dikali min M ditambah 0 dikali 600 ditambah 0 dikali 600 diperoleh nilai min M. Begitu pula pada kolom-kolom seterusnya hingga ke kolom solusi ini. Nah, nilai ZJ telah diperoleh. Begitu pula nilai CJ-nya. Berarti kita akan mencari nilai ZJ min CJ dengan cara mengurangi nilai ZJ dengan CJ-nya, yaitu di sini min M dikurangi dengan 400. Jadi min M min 400. Di sini 0, di sini min M min 500. Seterusnya hingga ke bagian A3. Nah, karena nilai ZJ min CJ sudah diperoleh, kita cari lagi nilai negatif yang paling besar, yaitu ada pada kolom S4, min M min 650. Kita jadikan ini sebagai kolom kunci. Lalu kita akan mencari nilai indeks dengan cara membagi nilai solusi dengan kolom kunci. Yang kita lakukan untuk seluruh variabel hingga bawah sini.
Nah, selanjutnya kita kan mencari baris kunci, yaitu nilai terkecil pada indeks, yaitu ada 442. Kita tandai dengan warna merah di sini. Dan diperoleh elemen kunci atau potongannya tadi, yaitu pada kolom S4 dan baris S2 dengan nilai 1. Nah, di sini hasilnya masih belum optimal pada iterasi 2. Oleh karena itu, kita akan terus mengulangi cara-cara tadi sehingga memperoleh hasil yang optimal, membuat iterasi-iterasi lagi ke bawahnya. Nah, dalam case maksimasi, hasil dapat dikatakan optimal ketiga ketika ZJ min CJ lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ketika nilai ZJ min CJ-nya telah sesuai seperti itu, maka hasil yang optimal akan diperoleh. Seperti di sini, setelah dilakukan iterasi sampai 5, nilai ZJ dan min CJ di sini sudah lebih dari 0 atau sama dengan 0. Sehingga bisa dikatakan hasilnya optimal, di mana untuk X3 memperoleh solusi 45 produksi, untuk X2 memperoleh solusi 10 produksi, untuk X5 25 produksi dengan keuntungan maksimal 47.000. Oke, kita akan next ke software POM QM. Oke, pada software POM QM kita akan memilih modul linear programming dengan 5 variabel dan juga 5 constraint atau kendala, dengan tujuannya adalah maximize. Di sini kita bisa langsung isi sesuai dengan model matematis yang kita peroleh, di mana tadi ada variabelnya X1 sampai X5 dan juga kendalanya yaitu pada pisang, tenaga kerja, kemasan, pisang coklat, dan juga pisang madu untuk produksi minimalnya. Nah, setelah kita masukkan datanya dan juga sesuaikan fungsi batasnya di sini, beserta mengisi RHS-nya sesuai dengan model matematis yang telah kita peroleh, maka kita bisa langsung menyelesaikannya dengan mengklik solve. Nah, diperoleh adalah solusi optimal, di mana untuk X1 produksi optimalnya adalah 0, untuk X2 10 produksi, untuk X3 45 produksi, untuk X4-nya 0 produksi, untuk X5-nya 25 produksi, dengan keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 47.000. Nah, ini adalah penyelesaian dengan metode atau software POM-QM. Jadi, berikut adalah video penyelesaian masalah linear programming metode Big M menggunakan software Microsoft Excel dan juga POM-QM. Sekian video tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.